Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Sesi kali ini insya Allah kita akan kaji mengenai makna pahala dan dosa. Jadi seperti yang sudah kita semua tahu, pada kitab suci kita Al-Quran, di situ Allah sudah berfirman kepada seluruh hamba-hambanya bahwa Allah akan janjikan suatu imbalan, yaitu mengenai pahala dan dosa. Jadi di situ Allah berfirman, Allah berjanji akan memberikan imbalan berupa pahala. Pahala itu apa, pemirsa? Yaitu suatu bentuk imbalan dari Allah kepada hamba-hambanya yang selama hidupnya berbuat kebaikan, yang digambarkan berupa surga dengan segala kenikmatannya. Demikian pula Allah berfirman mengenai imbalan dosa, yaitu yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selama hidup di dunia ini berbuat suatu keburukan, yang digambarkan berupa neraka yang penuh dengan azab dan siksa Allah yang sangat pedih. Jadi untuk memahami lebih jauh, agar kita mudah untuk memahaminya, kita akan coba insya Allah ilustrasikan, yaitu kita gambarkan seorang ibu dengan anaknya yang masih duduk di SD, sekolah dasar, di mana seorang ibu sebagai orang tua, dia mengemban tugas dan tanggung jawab kepada anaknya, yaitu diantaranya membimbing dan mendidik anak itu. Jadi ibunya menyekolahkan anaknya. Saat dia duduk di sekolah dasar, sang ibu ini selalu dan senantiasa meminta anaknya untuk belajar. Setiap pulang sekolah diminta untuk mengulangi pelajaran apa yang telah anaknya dapatkan selama di sekolah hari itu. Jadi agar diulangi apa yang telah sang guru sampaikan, dipelajari kembali, dengan tentunya dengan tujuan biar anaknya memahami apa yang dia dapatkan hari itu. Dengan seorang ibu meminta anaknya belajar, sang ibu menyampaikan bahwa suatu saat sang ibu akan memberi imbalan bila anaknya belajar dengan baik dan benar. Pada saat menghadapi ujian, bisa mengerjakan ujian dengan benar, dan hasilnya dapat memberikan si anak ini untuk naik kelas berikutnya. Nah, si ibu akan memberikan suatu imbalan, yaitu berupa hadiah misalnya pemirsa. Jadi
nanti suatu saat kalau kamu lulus dengan nilai yang bagus, naik kelas, ibu akan belikan ini, itu, semacam itulah hadiah gitu. Nah itu maksud sang ibu adalah untuk memberi motivasi anaknya supaya mau belajar dan saat ujian dia bisa mengerjakan dengan bagus, nilai bagus, dan dia naik kelas sehingga dia mendapatkan hadiah yang dijanjikan dari ibunya. Nah, saat anaknya ini sudah berkembang, makin dewasa sampai dia duduk di SMP, bahkan mungkin sampai di SMA. Nah, setelah dia duduk di SMA, dia tidak membutuhkan imbalan itu lagi, pemirsa. Jadi sesuai perkembangan usianya dan sekolahnya, dia makin banyak mendapatkan ilmu. Jadi saat dia duduk di SMA, dia tidak perlu ibunya menyuruh untuk belajar karena dia sudah muncul suatu keinginan dan kebutuhan buat dia sendiri untuk bisa sukses dalam sekolahnya sampai menjelang untuk kuliah, kemudian bekerja. Jadi dia memang merasakan itu suatu kebutuhan yang harus dia lakukan. Jadi sang ibu memberi hadiah waktu masih kecil itu karena memang saat dia duduk di SD, sekolah dasar, dia belum termotivasi karena dia belum paham apa tujuan sekolah. Jadi memang harus diberi motivasi seperti itu. Tapi saat dia sudah dewasa, dia akan sadar bahwa itu bukan suatu kewajiban, tapi adalah kebutuhan dia untuk masa depannya. Jadi sang ibu juga tujuannya sebetulnya bukan hadiah itu, tapi tujuannya adalah supaya anaknya berhasil sekolah dengan baik, dengan benar, mendapatkan nilai yang bagus, dan dapat melanjutkan ke jenjang-jenjang sekolah selanjutnya. Jadi memang itu tujuannya, pemirsa. Jadi itu adalah gambaran dari seorang ibu ke anaknya. Demikian juga pada kehidupan kita, pemirsa. Jadi memang pada awal saat kita belum paham apapun, Allah sudah berfirman di Al-Quran, Allah memberi motivasi berupa pahala, dan bentuk pahala itu adalah digambarkan sebagai surga, agar hamba-hambanya ini mau melakukan perintah-perintah Allah, agar bisa memahami banyak hal mengenai kehidupan ini, dan suatu saat dia akan menyadari bahwa kewajiban-kewajiban itu adalah sebetulnya kebutuhan-kebutuhan hamba-hamba ini. Jadi dia pada saat itu dia sudah tidak berharap pahala lagi seperti anak tadi yang sudah duduk di SMA. Jadi dia sudah tidak berharap pahala, tapi dia butuh pemahaman untuk mencapai sesuatu yang memang itu tujuan kehidupan selanjutnya. Jadi seperti seorang anak tadi, begitu dia sudah lulus S1 atau S2 bahkan sampai S3, dia bisa bekerja dan
saat dia bekerja dia berarti sudah melakukan banyak hal untuk banyak orang, yaitu untuk di perusahaannya tempat dia bekerja, dan bahkan dia mendapatkan penghasilan yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk keluarganya juga, untuk orang tuanya. Jadi saat itulah sang ibu merasa bangga kepada anaknya, dan rasa sayang, rasa cinta akan lebih setelah anaknya berhasil mencapai tujuannya. Demikian pula Allah, pemirsa. Jadi saat hamba-hambanya ini sudah memahami firman-firmannya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, dan dia sudah diuji oleh Allah dan dia berhasil, kemudian dia mengamalkan apa yang dia fahami itu kepada sesama dan seluruh makhluk ciptaan Allah, itulah yang akan membuat Allah ridho, membuat Allah senang dan bangga terhadap hamba seperti itu. Otomatis Allah makin menyayangi, makin mencintai hamba yang melakukan seperti itu, pemirsa. Jadi itulah gambaran mengenai pahala yang sebetulnya bukan pahala itu yang tujuannya, tapi itu hanya untuk memotivasi agar hamba ini bisa mencapai sesuatu dan bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat kepada sesama dan seluruh makhluk ciptaan Allah. Itu yang akan membuat Allah ridho. Kemudian sebaliknya mengenai dosa, jadi ilustrasi yang seperti ibu dengan anak tadi, itu ibu juga dia akan memberikan imbalan berupa sanksi ya, sanksi. Jadi dia akan diberikan oleh ibunya sanksi, misalnya dia tidak diberi uang jajan atau tidak dituruti keinginannya, permintaannya apa, dia dibatasi dalam banyak hal. Itu adalah sanksi seorang ibu ke anak kalau dia tidak menuruti perintah ibunya untuk belajar dan hasil ujiannya buruk dan dia tidak naik kelas. Itu ada sanksi dari seorang ibu. Demikian juga Allah, pemirsa. Jadi saat Allah sudah memberi peringatan kepada hamba-hambanya, namun si hamba ini tidak menjalankan peringatan dari Allah, tidak hiraukan, tidak peduli, mendustakan peringatan dari Allah, Allah akan berikan imbalan atas perbuatan buruk yang hamba itu lakukan, yaitu berupa dosa-dosa yang digambarkan nantinya akan masuk neraka dengan siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Jadi itu maknanya, pemirsa, antara pahala dan dosa. Nah, mengapa Allah menyampaikan atau berfirman kepada seluruh hambanya mengenai pahala dan dosa ini? Ya, agar hamba-hamba Allah ini menyadari, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, berbuat kebaikan untuk sesama dan seluruh makhluk Allah, hingga mereka bisa mendapatkan imbalan dari Allah yang berupa surga itu, pemirsa. Tapi pada makom-makom tertentu, hamba-hamba Allah ini sudah tidak berharap surga, pemirsa, tapi berharap keridhaan Allah tadi. Jadi seperti yang digambarkan di ilustrasi tadi, si anak kalau sudah dewasa, dia sudah memahami bahwa
belajar sekolah itu adalah suatu kebutuhan. Dia tidak mengharapkan imbalan dari ibunya, tapi dia memahami bahwa itulah yang harus dia cari, yang harus dia capai, sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, termasuk ibunya. Dan saat itu ibunya merasa bangga pada dirinya, dan ibunya akan mencintai, menyayangi lebih dari sebelumnya. Demikian juga hamba-hamba Allah ini yang sudah menyadari, jadi yang dia inginkan bukan pahala, tapi ridhonya Allah, sayangnya Allah, cintanya Allah yang akan lebih setelah dia bisa berbuat banyak yang bermanfaat untuk seluruh makhluk ciptaannya. Demikian pula sebaliknya, bila dia tidak menjalankan perintah Allah, dia akan mendapat sanksi dari Allah, seperti digambarkan neraka itu yang penuh siksa yang sangat pedih dari Allah, agar dia tidak melakukan hal keburukan di dunia ini. Tapi ternyata pemirsa, mengapa Allah dari awal sudah berfirman seperti itu? Seandainya Allah tidak memberikan imbalan berupa pahala dan dosa, seperti apa yang akan dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini? Yang kenyataannya ini Allah juga sudah sampaikan berupa imbalan pahala atas perbuatan baik hamba-hambanya. Ternyata banyak juga hamba-hamba Allah yang tidak berbuat baik. Demikian pula dengan ancaman-ancaman Allah atas siksa Allah di neraka. Dan kenyataannya banyak juga hamba-hamba Allah yang tidak takut untuk berbuat keburukan di muka bumi ini. Jadi ya itulah kenyataannya, pemirsa. Jadi memang Allah pada dasarnya ingin agar hamba-hambanya ini memahami, dan hamba-hambanya ini bisa melakukan hal yang baik dan benar, yang bermanfaat untuk seluruh makhluk ciptaan Allah ini, sehingga membuat Allah ridho dan makin mencintai, menyayangi hamba itu, dan memberikan peringatan atas ancaman bila hamba-hamba ini berbuat buruk, agar hamba-hamba ini takut untuk berbuat buruk. Jadi itulah makna dari pahala dan dosa, pemirsa. Jadi sebaiknya kita memang tidak berharap pahala, karena itu pahala hanya untuk memotivasi. Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah saat kita bisa berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Demikian pemirsa, kajian singkat, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Semoga pemirsa bisa memetik hikmah dan mengambil manfaatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan mungkin ada pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih, sampai ketemu kembali di lain sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.